because of the penalty, but it's a penalty. But and then I got the. Hasil rapat soal tuan rumah, 4 dari 6 negara Tier 1 di FIFA ASEAN Cup sepakat agar tuan rumah diberikan ke Indonesia. Mereka lebih layak daripada Malaysia. FAM, kan FIFA sudah beri lampu hijau. Bagaimana jadinya jika perebutan status tuan rumah FIFA ASEAN Cup edisi perdana benar-benar memanas sebelum turnamen dimulai? Seandainya skenario ini terjadi, maka Asia Tenggara akan menyaksikan salah satu dinamika paling menarik dalam sejarah sepak bola kawasan. Turnamen FIFA ASEAN Cup yang dijadwalkan berlangsung pada bulan September mendatang disebut-sebut sebagai kompetisi baru yang telah masuk ke kalender FIFA. Kompetisi ini dikabarkan menggunakan format 2 tier, di mana negara-negara dengan peringkat dan kualitas terbaik ditempatkan di Tier 1, sementara negara lainnya bermain di Tier 2. Menariknya lagi, Malaysia yang awalnya diproyeksikan berada di Tier 2, kemudian disebut berhasil naik ke Tier 1 setelah AFC meyakinkan bahwa kualitas sepak bola mereka sudah layak bersaing dengan negara-negara papan atas ASEAN. Seandainya itu benar terjadi, maka Tier 1 akan dihuni Indonesia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, dan Malaysia. Namun cerita besarnya justru bukan soal format turnamen, melainkan perebutan hak menjadi tuan rumah. Seandainya sejak awal Indonesia menjadi kandidat terkuat, hal itu tentu bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia berkali-kali sukses menjadi penyelenggara berbagai ajang internasional dengan jumlah penonton yang luar biasa. Infrastruktur stadion juga semakin lengkap, animo supporter terus meningkat, dan nilai komersial pertandingan di Indonesia dianggap paling besar di kawasan. Karena itulah, banyak pihak membayangkan apabila FIFA ASEAN Cup edisi perdana digelar di Indonesia, atmosfernya akan langsung terasa megah sejak pertandingan pertama. Seandainya kabar tersebut mulai menyebar ke berbagai sponsor, tentu banyak perusahaan akan melihat peluang besar. Mereka bisa memanfaatkan antusiasme puluhan juta pecinta sepak bola Indonesia untuk mempromosikan produk mereka. Bahkan dalam skenario ini, beberapa sponsor besar sudah mulai melakukan pendekatan dan pembicaraan mengenai kerjasama pendanaan turnamen. Nilai investasi yang masuk diperkirakan sangat besar karena pasar Indonesia memang menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Semua terlihat berjalan mulus hingga tiba-tiba muncul perubahan arah yang mengejutkan. Dalam skenario ini, Malaysia kemudian disebut melakukan langkah agresif untuk mengambil alih status tuan rumah. Proses tersebut langsung memunculkan polemik karena sebelumnya publik mengira Indonesia sudah berada di posisi terdepan. Seandainya benar terjadi perubahan mendadak itu, maka sejumlah sponsor yang awalnya siap mendukung turnamen di Indonesia disebut memilih menunda bahkan menarik diri. Alasannya sederhana, perhitungan bisnis mereka berubah. Mereka merasa nilai promosi dan jangkauan pasar tidak lagi sebesar ketika turnamen digelar di Indonesia. Akibatnya, pembahasan mengenai pendanaan FIFA ASEAN Cup pun menjadi semakin rumit. Situasi semakin panas ketika 6 negara Tier 1 disebut menggelar rapat untuk menyampaikan pandangan masing-masing mengenai siapa yang paling layak menjadi tuan rumah. Seandainya forum tersebut benar-benar berlangsung, hasilnya disebut cukup mengejutkan. 4 negara, yakni Indonesia, Thailand, Singapura, dan Filipina, disebut sepakat bahwa Indonesia merupakan pilihan terbaik. Mereka menilai pengalaman menyelenggarakan event besar, kualitas stadion, jumlah penonton, hingga potensi ekonomi menjadi alasan utama mengapa Indonesia lebih layak mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah edisi perdana. Namun dari kubu Malaysia muncul kontra yang tidak kalah kuat. Seandainya FAM memberikan tanggapan, mereka seolah menegaskan bahwa polemik tersebut sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan. Menurut narasi dalam skenario ini, FAM seolah berkata, FIFA saja sudah beri lampu hijau, jadi kenapa masih diperdebatkan? Pernyataan itu menggambarkan keyakinan bahwa proses penunjukan Malaysia sudah mendapatkan restu, sehingga tidak semestinya diganggu oleh tekanan dari negara lain. Ucapan tersebut tentu langsung memancing respons dari berbagai pihak. Mereka yang mendukung Indonesia dalam skenario ini beranggapan bahwa sekalipun FIFA memberi sinyal positif, suara mayoritas peserta juga seharusnya menjadi bahan pertimbangan penting. Apalagi jika 4 dari 6 negara Tier 1 memang lebih memilih Indonesia sebagai penyelenggara. Seandainya kondisi seperti itu benar terjadi, maka dilema besar akan muncul antara keputusan administrasi dan aspirasi mayoritas peserta. Pada akhirnya, semua ini masih merupakan sebuah skenario seandainya yang menarik untuk dibayangkan. Jika benar terjadi, maka FIFA, AFC, dan seluruh federasi di Asia Tenggara akan menghadapi keputusan yang tidak mudah.
Apakah mengikuti dukungan mayoritas negara Tier 1 yang menginginkan Indonesia sebagai tuan rumah, atau tetap mempertahankan Malaysia dengan alasan proses sebelumnya sudah memperoleh lampu hijau? Apapun hasil akhirnya, satu hal yang pasti, edisi perdana FIFA ASEAN Cup akan menjadi sorotan besar dan menjadi pembuktian bahwa sepak bola Asia Tenggara kini semakin memiliki daya tarik di mata dunia. Wah, gimana pendapat kalian, guys? Apakah kalian setuju kalau Malaysia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya.